Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parlina dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang model-model komunikasi, yang dimana model komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu model komunikasi intrapersonal, yang kedua model komunikasi interpersonal, yang ketiga model komunikasi kelompok, dan yang keempat model komunikasi massa. Yang pertama yaitu model komunikasi intrapersonal, yang dimana komunikasi ini merupakan suatu proses interaksi dengan diri sendiri, bertindak berdasarkan pemahaman sendiri yang di dalamnya melibatkan suasana hati, motivasi, maksud, dan keinginan. Nah, seseorang yang mampu untuk melakukan komunikasi intrapersonal ini cenderung akan memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang lain, yaitu dilihat dari semangat banyaknya belajar dari masa lalu, mampu dengan tepat mengekspresikan perasaannya, mampu berpikir fokus dan terarah pada pencapaian tujuan. Yang dimana komunikasi intrapersonal ini secara lebih spesifiknya itu merupakan suatu komunikasi diri kita sendiri, bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita. Contohnya yaitu ketika kita memikirkan, ketika kita merenung akan bagaimana kita ke depannya, apa yang harus kita lakukan. Nah, kita berinteraksi dengan diri sendiri. Ya, sepertinya di masa depan saya akan seperti ini. Saya harus melakukan ini. Nah, hasil dari itu proses dari hal tersebut yang dinamakan interaksi dengan diri sendiri. Yang kedua, model komunikasi interpersonal, yang dimana menurut Mulyana, komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi antara orang-orang yang bertatap muka, memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik itu secara verbal atau non-verbal. Nah, komunikasi interpersonal ini merupakan secara lebih spesifiknya merupakan suatu komunikasi antara satu orang dengan orang lain yang secara langsung membutuhkan feedback atau umpan balik dari pesan atau informasi yang disampaikan, baik itu secara verbal maupun non verbal tadi. Yang selanjutnya yaitu menurut Rahmat menyebutkan pada tahun 2007, dia menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal. Yang pertama, trust atau kepercayaan. Yang kedua, sikap suportif. Yang ketiga, sikap terbuka. Nah, di samping hal itu ada juga faktor pendukung terjalinnya komunikasi interpersonal, yaitu kemampuan komunikasi yang baik atau akrab, yaitu bagaimana kita menciptakan suasana komunikasi sehingga suasana tersebut menjadi akrab dan kita bisa saling terbuka. Yang kedua, penampilan komunikator. Ternyata pada model komunikasi ini penampilan komunikator juga mempengaruhi. Yang ketiga, sikap. Bagaimana kita bersikap, misalnya dengan melihat mata orang lain ketika berbicara. Nyata hal tersebut mempengaruhi komunikasi ini. Yang selanjutnya itu komunikasi kelompok, yang dimana komunikasi kelompok ini merupakan suatu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti pada rapat, pertemuan, dan konversi. Komunikasi kelompok ini juga merupakan interaksi yang secara tatap muka, tetapi dilakukan antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui, misalnya berbagi informasi untuk pemecahan masalah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan suatu komunikasi yang terjadi antara manusia dengan menggunakan yang namanya media massa, bertujuan agar pendengar, pembaca, atau penikmat media massa dapat memahami secara serempak maksud isi pesan yang disampaikan oleh komunikator, baik itu pesan dari pribadi maupun pesan mewakili instansi atau suatu lembaga. Nah, komunikasi massa tadi contohnya yaitu surat edaran dalam sebuah instansi. Surat edaran tersebut disampaikan oleh pimpinan dan disebarluaskan oleh staf-staf sehingga pesan yang dimaksud sampai dan apa yang tujuan yang diinginkan tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.